Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Programmer Newbie. Kali ini melanjutkan video yang kemarin mengenai kelas dan objek. Hari ini saya mau lanjutin tentang access modifier. Maksudnya gimana sih? Access modifier itu sintaks yang mengatur dari mana saja properties dan function dapat diakses. Biasanya penempatnya ada di depan atribut atau function. Sekarang aku kasih contoh di dunia nyata dulu deh. Jadi kayak gini. Pertama, macam-macam access modifier itu ada public. Jadi kalau kita pakai public, baik property ataupun function itu bisa diakses dari dalam kelas itu ataupun dari kelas turunan atau di luar dari kelas. Kalau contoh di dunia nyata, contohnya kayak taman. Ini kan ada gambar taman. Nah, taman itu kan milik publik. Jadi siapapun berhak masuk, berhak pakai kayak gitu. Kalau contoh di kode seperti apa? Kita buka kode yang kemarin ya. Di sini. Nah, inilah yang dinamakan access modifier. Public ini atribut, di depannya ada public, berarti atribut color ini bisa dipanggil dari mana saja. Terus ada lagi function sleep, ini juga public. Jadi function sleep ini bisa dipanggil dari mana aja. Contohnya seperti apa? Gini. Ini kan di luar kelas. Kita membuat objek dari kelas Persia ya. Berhubung ini public, aku kasih contoh untuk manggil propertinya dulu. Color itu kan public, jadi Persia ini kalau manggil color langsung kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Ketika dijalankan, nah karena memang colornya kayaknya belum di set, kita set dulu. Untuk setnya juga bisa langsung seperti ini. Nah, colornya sama dengan merah. Jadi kalau kita jalankan, nah seperti ini. Ini bisa diakses dari kelas anak, dari luar juga bisa karena dia sifatnya public. Seperti itu. Sekarang kita ke tipe yang kedua. Nih. Sekarang yang kedua adalah protected. Protected itu hanya dapat diakses dari dalam kelas yang bersangkutan atau kelas yang menjadi turunan dari kelas tersebut atau subkelas. Contohnya kalau di dunia nyata, ibaratnya ini gambar mobil. Mobil ini punya bapak kita. Otomatis kita sebagai anak bisa pakai juga dong. Dan suatu saat juga bakal jadi milik kita. Beda kalau tetangga kita yang mau pakai, dia nggak bisa pakai sembarangan, harus minta izin ke bapak atau ke kita sebagai anaknya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk pemakaiannya di coding, kita buka kode yang tadi. Sekarang kita ganti. Ini properti ini kita ganti jadi protected. Colornya semua kita coba ya. Harapannya ini harusnya nggak bisa dipanggil langsung seperti ini. Nah, harusnya error ketika dijalankan. Nah, seperti ini kan, error cannot access protected property color. Nah, seperti itu. Itu kalau protected. Terus gimana kalau kita mau ngeset warnanya? Nah, kalau dari kelas anak ini bisa kita panggil seperti itu. Jadi kita buat aja function setternya, set color. Nah, coba ya, kita kirimnya parameternya berupa string. Nah, di sini kita bisa pakai this color. Nah, seperti ini, di set. Nah, jadi kalau kita mau terus kita buat aja juga function get-nya. Get color return
properti color dengan output kembaliannya berupa string. Sekarang kita sudah buatin functionnya, jadi kita nggak bisa langsung seperti ini karena ini kan protected. Bisanya kita panggil dari function getter dan setternya ini. Jadi set colornya sekarang Versia. Oh, ini kan tak pindah ke versiannya dulu. Nah, kalau mau setnya jadi panggil yang set color seperti ini, isinya merah. Kita hapus dulu yang Angora. Nah, untuk ngegetnya kita panggil function get color seperti ini. Nah, nggak error kan? Nah, soalnya ini public bisa dipanggil dari manapun. Terus kenapa kok harus pakai getter dan setter ini? Nah, ini nanti keuntungannya nanti bisa tak lanjut di video selanjutnya mengenai enkapsulasi seperti atau berarti pembungkusan. Itu ini kita sudah belajar protected dan color dan public. Gimana kalau sekarang aku ada objek lagi yang satu, dollar Angora dengan new Angora. Di Angora kan nggak ada ini function yang color sama get color ini, jadi kita nggak bisa manggil color dari Angora. Biar bisa, ini kita pindah aja ke yang di kelas kucing. Jadi Angoranya juga bisa panggil function get color sama set colornya. Set color. Ini Angora. Nah, jadi kan sekarang kita ngomongin lanjut ke modifier yang ketiga, private. Nah, private ini lebih khusus lagi. Dia hanya bisa diakses oleh kelas yang bersangkutan. Jadi anaknya pun nggak bisa akses. Contoh ya, kalau di dunia nyata, kalau kita punya kaos kan memang harus punya kita sendiri kan, nggak bisa dipakai untuk anak, nggak bisa pakai istri, apalagi tetangga. Ya kalaupun boleh kan harus seizin kita kan. Nah, seizinnya itu contohnya kalau harus kita buatin function getter setter tadi. Nah, sekarang kita coba ubah jadi private. Sekarang kita coba ini length ini kan. Sekarang coba contohnya di Angora kita buat get length ya. Nah, di sini kan bisa kita panggil this length, dia merujuk ke kelas parentnya ini, length ini. Soalnya dia protected, bisa dipanggil dari sini. Sekarang kita coba, sekarang kita default aja dulu ya. Lengthnya ini ada 30 berarti. Sekarang kita echo get length. Nah, bisa kan? Tak tutup dulu ya. 30. Sekarang kalau ini length ini tak ganti jadi private length, sedangkan dia dipanggil di sini, harusnya error. Nah, error karena dia nggak boleh memanggil, dia nggak punya akses untuk ambil ini properti panjang ini length ini, karena dia berupa private. Yang bisa manggil private cuma kelas yang bersangkutan, yaitu kelas cat. Kalau gitu ini kita pindah ke sini. Nah, karena dia yang punya, dia yang bisa manggil. Kemudian karena ini public functionnya,
ini bisa dipanggil di luar atau di kelas anak, seperti itu. Contoh sekarang harusnya gini nggak error. Nah, misalkan nah, dengan memakai access modifier kita bisa membatasi, jadi nggak bisa di program di luar di kelasnya ini ngeset propertinya ini secara sembarangan. Jadi dia ada properti, terus ada lagi kita buatin function getter sama setternya ini untuk itu. Nah, dari sini untuk nanti selanjutnya mungkin akan kita bahas mengenai apa ya, kalau di sini enkapsulasi atau pembungkusan. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.